Serambi Islami, semua ada di sini. Kajian Islami, buat bekal nanti. Pemirsa TVR yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, Masya Allah, kita masih di Serambi Islami Ramadan dengan tema kemuliaan Quran bersama Syekh Muhammad Fatur Rahman MAG. Beliau adalah pimpinan Pondok Pesantren Tarekat Idrisiyah Tasikmalaya. Kapan-kapan saya main ke sana, Syekh ya? Insya Allah ditunggu. Belajar. Dengan senang hati. Iya, Syekh, kalau kita kembali kepada dua ayat yang ingin saya tanyakan, ini adalah stimulus yang bisa merangsang kita untuk senantiasa intim dengan Quran. Yang pertama adalah wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Al-A'raf 204. Quran itu memberikan rahmat bagi yang menyimak dan mendengarkannya. Dan yang kedua, Al-Isra ayat 82, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Quran itu adalah syifa, obat. Apakah kalau batuk obatnya dengan Quran? Mau tahu? Mau tahu aja apa mau tahu banget? Nah tuh Dadan aja begitu. Kenapa beliau sedang menghafalkan sampai menjelang 30 juz Quran? Apa alasannya, Dan? Dicintai Allah. Dicintai Allah. Masya Allah. Tinggal cari jodoh kan? Ya, Syekh, ini menarik sekali. Syifa, obat. Jadi makna dari teladan ayat ini untuk kehidupan kita, Syekh. Dua ayat ini menarik sekali. Kita masuk dalam kajian ini. Pertama, istima'. Sami'a dengan istima' itu beda. Kalau sami'a mendengar biasa aja. Tapi kalau istima' itu sengaja untuk mendengarkan. Ada konsentrasi. Allahu Akbar. Terutama hati dan pikiran. Hati ketika beribadah, sholat, baca Quran, bahkan mendengar Al-Quran, butuh yang disebut dengan kosongnya hati dari urusan-urusan dunia dan makhluk. Dalam ilmu tasawuf disebut al-i'rad anil khalqi wa dunya. Kosongkan hati kita dari ekses dunia dan makhluk. Jadi kalau hati kita masih banyak gambaran dunia, makhluk, ini mobil, ini pakaian, ini yang akan dibeli, sedang baca Quran, atau mendengarkan Al-Quran, atau sedang sholat, maka hati kita tidak bersentuhan, hati kita tidak tawajuh menghadap kepada Allah. Sehingga sholat itu tidak berefek dalam kehidupan. Setelah sholat itu tidak meningkatkan keimanan. Setelah sholat itu tidak memperhatikan aspek-aspek sosial. Masya Allah. Istima. Nah, istima itu konsentrasi penuh, kosongkan hati kita dari gambaran dunia dan makhluk. Fokus kepada Al-Quran. Yang kedua, ini Quran ini syifa, obat. Kenapa kalau Quran dibaca dengan hati yang khusyuk akan tentram? Tatmainnul qulub, tentram hati. Kalau tentram hati, tenang hati, bukankah itu orang sehat? Mau nggak Bu, Bapak, harta banyak, berlimpah, tapi bingungan. Bahkan raja bingung. Masya Allah. Dengan tenang hati, tentram hati, pikiran pun fokus, energi ya akan tumbuh. Berarti kita memang butuh energi tasawuf ya, Syekh. Untuk mempelajari apapun. Banyak orang baca tapi tidak melibatkan hati, kosong. Itu benar ya Bu ya? Masya Allah, luar biasa. Oke, janji saya di segmen ini ada dua pertanyaan yang saya persilahkan untuk ditanyakan kepada Syekh Muhammad Fatur Rahman. Angkat tangan silakan. Yang pertama, Ibu boleh berdiri, sebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Yoyo Syekh. Ya. Mohon izin untuk bertanya. Silahkan Bu. Al-Quran kan sebagai pedoman hidup kita. Dan bagi siapa yang membacanya pasti mendapatkan pahala. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana bagi seorang muslim yang belum bisa membaca Al-Quran tetapi ingin mendapatkan pahalanya? Kira-kira apa yang harus dilakukan? Terima kasih jawabannya, Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Yoyo Syekh nggak bisa baca Quran ya, tapi mau dapat pahala Quran. Gimana Syekh? Pertama dengar dulu. Masya Allah. Ya, jadi dengar dulu Quran. Maka metode mempelajari Al-Quran talaki musyafah.
hadirlah kepada alim, seorang alim dari bacaannya, pemahamannya. Diawali dengan simak istimak, mendengar dulu. Ya, mendengar dengan penuh perhatian. Kemudian nanti belajar untuk membacanya. Seperti tadi sudah dibaca, faida qara'nahu fattabi' Qur'anah. Jadi bacaannya dulu yang benar. Berlatih, jangan takut salah. Jangan sampai kalau salah baca Quran nanti neraka. Coba lihat bayi yang belajar berjalan. Pasti apa dulu? Salah dulu. Kalau salah, disalahkan, nanti nggak mau belajar. Jadi kalau salah, biasa. Allah akan mengampuni karena kita sedang belajar. Membacanya belajar. Kemudian nanti terjemahnya, tafsiran, pemahamannya pun belajar. Sampai kepada tingkat aplikasi mengamalkan dalam kehidupan. Belajar terus. Belajar Quran sepanjang hidup kita. Ambil kesempatan. Hidup kita hanya sementara, sesaat. Dan kehidupan dunia ini yang akan menentukan nasib kita selama-lamanya. Maka sentuhlah Quran, baca Quran, pahami Quran, amalkan Quran. Tahta tarbiyatil alim, tahta tarbiyatil ulama. Di bawah bimbingan ulama. Seperti para sahabat, di bawah bimbingan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, Buya Yoseh. Ya, jadi Syekh tadi bilang dengerin dulu, tapi jangan dengerin doang, dari tahun ke tahun dengerin dulu. Mesti ada semangat untuk belajar ya Syekh. Ya. Oke, mudah-mudahan bisa membantu langkah berikutnya. Silakan pertanyaan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Yati, mohon izin bertanya Syekh. Ya, silakan Bu. Di dalam hadis disebutkan Al-Quran dan puasa akan memberikan syafaat di akhir nanti. Pertanyaan saya, apakah maksud syafaat di sini? Mohon pencerahannya Syekh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalimat hadis ini sempat di muqaddimah awal ya. Asyamu wal Qur'anu yashfa'ani. Quran dan puasa memberikan syafaat, tapi nanti di hari kiamat. Nah, syafaat apakah? Silakan Syekh. Iya. Jadi syafaat itu sebetulnya adalah pertolongan dari kekurangan-kekurangan kita. Insyaallah. Al-Quran mengingatkan, yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'im minhum yauma idzin sya'nu yughni. Ayat ini menggetarkan jiwa kita. Di mana ada satu hari nanti orang nggak mikirin lagi orang yang paling dicintainya. Insyaallah. Tapi dia memikirkan nasibnya sendiri. Sa'nu yughni. Nasibnya. Apakah selamat atau celaka? Di saat banyak kekurangan, ibadah kita ada kekurangan. Baik dari sisi tinjauan fikihnya atau tasawufnya. Lagi sholat, yang terbayang malah pakaian. Atau ingat cicilan motor. Maka kekurangan-kekurangan itu ditambali dengan syafaat. Banyak yang berikan syafaat. Ada para nabi, yashfa'u yaumal qiyamah al-anbiya, thumal ulama, thumma syuhada, yang akan berikan syafaat. Kuncinya adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru para nabi, para rasul yang lainnya. Baru para ulama, termasuk syuhada yang mati syahid bagi keluarganya saja. Termasuk amal soleh yang akan berikan syafaat kepada kita. Saum dan Quran. Mau Quran membela kepada kita, mensyafaati kita, membela kepada kita. Di saat kita banyak kurangnya, dibela oleh Al-Quran. Al-Quran memberikan kesaksian, hadir di hari kiamat. Al-Quran disentuh, Al-Quran dibaca, Al-Quran dipahami. Al-Quran dicintai, Al-Quran benar-benar terlibat dalam kehidupan kita. Masya Allah. Maka Al-Quran datang memberikan pembelaan. Betapa senangnya, betapa bahagianya. Jangan sekarang ini kan disebut zaman medsos ini. Iya betul. Banyak orang mikirin orang lain, perhatian orang lain, lupa terhadap Quran sebagai petunjuk bagi kita. Naudzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan setelah kajian yang disampaikan oleh Syekh, kita jadi ghiroh ya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana. Setelah yang satu ini kami akan kembali. Serambi Islami Ramadan.